Samira Mutmainah. Hadir. Andi Rani Pratama. Hadir. Kaisa. Hadir. Perhatian. Iya. Jadi sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Lagu wajib nasional, ada yang tahu lagu wajib nasional? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Tahu? Apa lagi hafal selain Indonesia Raya? Sabang sampai Merauke. Hafal? Itu siapa pimpin? Ya, semua. Berdiri. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Silakan naikkan buku IPAS-nya dan alat tulis, pulpen. Ya, pulpen. Simba dulu Sinta. Wajib pakai pulpen. Naikkan buku IPAS-nya. Kita naik buku IPAS. Sudah naik semua bukunya? Perhatian. Mana siapnya? Siap. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat diidentifikasi berbagai kearifan lokal yang ada di negara Indonesia. Siapa yang pernah ke acara pengantin atau akikah atau ada acara di Rumata, misalnya ke Kata, acara pengantin pernah? Yang lain tidak pernah ke pengantin? Ini tidak pernah. Ya, teruskan. Makanan apa yang biasanya ada di acara-acara di sana? Angkat tangan. Ayam. Mie. Selain ayam. Selain itu. Ya, selain itu. Yang ketujuh. Selain sate. Apa? Ya, selain digoreng. Ya, selain sebutkan namanya. Ya, selain itu. Selain ayam. Apa lagi? Kue apa yang biasa ada di acara-acara?
biasanya juga ada itu onde-onde. Onde-onde itu sering ada di acara-acara kayak pernikahan atau main break bola. Apalagi ya selamat bola. Itu onde-onde, bola labu, apalagi PP, apalagi biasanya. Ya, ada bepa. Nasi campur. Ya, soko. Sudah naik semua bukunya? Dan jadi hari ini kita akan belajar IPAS tentang keberagaman budaya dan kearifan lokal. Jadi ini adalah media pembelajaran yang akan membantu kita pada saat proses pembelajaran. Ini namanya media labbook atau buku. Ini berbentuk buku. Jadi di sini media ini khusus pada mata pelajaran IPA saja. Ya, jadi di sini materi IPA saja, tidak ada matematika, bahasa Indonesia, tidak IPA saja. Jadi materi yang akan kita pelajari yaitu keberagaman budaya dan kearifan lokal. Ya, jadi hari ini kita akan belajar ini materi kearifan lokal di masyarakat sekitarku. Ini kearifan lokal. Ini materi kearifan lokal. Materi kearifan lokal. Jadi di sini ada pengertiannya. Pengertian kearifan lokal, ada ciri-ciri kearifan lokal. Ini ada nilai kearifan lokal di sekitarku dan ini manfaat kearifan lokal. Jadi sebelum masuk pada ini intinya kita harus tahu apa itu kearifan lokal. Ya, ini pengertiannya. Jadi kearifan lokal itu adalah nilai-nilai luhur. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal lahir dari pemikiran dan nilai-nilai yang diyakini suatu masyarakat. Dengar nanti menulis terhadap alam dan lingkungannya. Di dalam kearifan lokal terkandung nilai-nilai, norma-norma, sistem kepercayaan dan ide-ide masyarakat setempat. Jadi itu kearifan lokal. Budaya, kebiasaannya nenek-nenek tak dulu lakukan ini karena percaya bahwa ini kearifan lokal dapat menjadikan masyarakat, dapat menjadikan kehidupan itu lestari. Ini dapat melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Ciri-ciri kearifan lokal. Ciri-cirinya yang pertama berasal dari pengalaman masa lalu. Perhatian. Tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. Tahu semua? Ya, ayo tepuk semangat. Jadi itu ciri-cirinya kearifan lokal yang pertama berasal dari pengalaman masa lalu. Itu tadi aku bilang, ini budaya, kebiasaan itu dari nenek-nenek tak dulu. Ngajarkan nih anaknya, cucu-cucunya sampai sekarang. Itu namanya zaman dahulu, berasal dari pengalaman masa lalu. Sudah dilakukan nenek moyang dan terbukti bermanfaat. Ciri yang kedua, diwariskan turun-temurun. Maksudnya itu diwariskan turun-temurun, itu tadi aku bilang, itu budaya, kebiasaan, itu kearifan lokal dari zaman dahulu. Idenya nenek moyang tak yang diterapkan sampai sekarang. Itu namanya diwariskan dari nenek tak, mengajarkan lagi ke anak-anaknya, kemudian
kemudian diajarkan lagi kepada cucunya. Itu namanya turun-temurun. Ciri yang ketiga, ciri-cirinya lagi yang ketiga, sesuai dengan kondisi. Jadi itu setiap daerah memiliki kearifan lokal. Kita di Bone ada kearifan lokal, ada budaya. Di kabupaten lain ada juga budaya tersendirinya. Berbeda dengan setiap daerah. Ciri yang keempat, bermanfaat bagi masyarakat. Itu bermanfaat bagi masyarakat. Itu budaya. Itu acara-acara kayak pengantin. Itu pengantin kan ada tradisinya kayak mapaci, yang baru ada mapenda doi, hakika, mapenda bola, itu semua ada manfaatnya. Jadi ini nenek tadi mengajari cucu-cucunya sampai sekarang karena bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Menjaga kerukunan dan kesejahteraan warga. Jadi itu kalau ada acara-acara, orang datang toh, itu gunanya orang datang kan supaya itu bersamaan, persaudaraan, saling menjaga, saling tolong menolong. Coba bayangkan kalau ada acara di rumah, dari rumah jadi sakit. Jadi itu inanya itu ada dari keluarga menjaga kerukunan, kesejahteraan, kebersamaan dan persaudaraan di lingkungan sekitar. Ciri yang kelima, dilakukan terus-menerus. Dilakukan terus-menerus. Itu tadi terus-menerus dari zaman dahulu sampai sekarang, itu budaya-budaya. Itu namanya terus-menerus. Selanjutnya, nilai kearifan lokal. Yang pertama, nilai kearifan lokal yang pertama, nilai kebersamaan. Maksudnya kebersamaan, saling membantu, gotong royong. Itu kalau ada acara-acara saling membantu, itu namanya nilai kebersamaan. Yang kedua, nilai menghargai alam. Ini nilai menghargai alam kan, misalnya ada acara, pasti banyak orang tuh, pasti banyak kayak sampah-sampah. Jadi itu harus dikumpul, karena kalau tidak dikumpuli menumpuki. Jadi kita bakar, kita buang ke tempatnya, itu namanya menghargai alam. Jadi buang sembarang sampah. Kalau misalnya satu hari buang di sampah di sungai satu plastik, kalau misalnya selama berapa tahun lagi? Selama 10 tahun lah. Kalau setiap hari buang sampah di sungai selama 10 tahun, itu sampah. Jadi jangan sampah sembarangan. Jaga kebersihan air, tidak tebang pohon sembarangan. Pernah dengar bencana di Sumatera itu baru-baru yang banjir, ada itu air yang datang terus bawa kayu yang besar. Itu penebangan pohon ilegal, itu sembarangan. Jadi tidak boleh tebang pohon sembarangan kayak di gunung. Gunung itu kan tentunya begini, kalau tidak ada pohon yang
Sopan santun itu maksudnya bahasa halus kepada orang tua, dihormati, yang lebih tua maupun yang lebih muda. Perhatian, perhatian. Maksudnya itu nilai sopan santun. Kita sopan santun, saling menghargai. Karena kalau tidak dihargai, tuh orang siapa mau bantu kalau misalnya ada acara. Kalau misalnya dihargai anak atau pengantin nanti, siapa mau bantu kalau bukan keluarga atau tetangga. Misalnya ini kalau ada tuh anak-anak misalnya tidak menghargai tetangganya atau keluarganya atau saudaranya, sering bicara jelek sama dia, nah pengantin nih atau ada caranya dengan berani lupa. Kalau misalnya di sini begitu semua orang dari datang bantu kita mau cuci piring di pengantin kita mau cuci piring di rumah terjadi, jadi harus dihargai orang, dihormati. Karena siapa mau bantu kalau tidak ada manusia di sini. Paham? Jadi tidak ada lagi boleh karena harus dihargai orang. Kalau mau hargai juga orang. Kalau mau nakal-nakali sama orang, nakal-nakali lagi. Jadi kalau mau hargai dulu orang. Paham? Yang kelima, nilai hemat dan bijaksana. Pas di Sumatera banjir, jadi itu air turun semua ke pemukiman warga. Jadi banjir sampai atas atap rumahnya. Pernah lihat yang terkena musibah di atas genteng ini kan? Gimana coba mau ambil air kalau bukan itu air banjirnya? Jadi kita yang lancar air tak mengalir bersih jangan membasir karena ada namanya itu hukum alam. Kalau misalnya lancar kayak pelokaman cermin waktu lagi atau disuruh kita tapi kalau itu betul kan air bilang ada itu namanya biasa itu bilang awal banjir di dalam ini pada satu toilet itu namanya hemat. Jadi tumpah-tumpah itu karena banyak saudara tadi luar sana yang terkena musibah yang minum air kotor. Selanjutnya manfaat kearifan lokal. Yang pertama perkembangan iptek. Kedua pelestarian dan konservasi sumber daya alam. Sumber daya manusia. Yang kedua pengembangan manusia. Pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat sebagai petuah. Yang kelima bermakna sosial. Yang keenam bermakna etika dan moral. Dan yang ketujuh sebagai pengetahuan daya. Dia dulu ini. Jadi ini contoh-contohnya itu tadi kearifan lokal, contoh-contoh budaya atau kebiasaannya nenek-nenek tadi dulu yang diwariskan hingga sekarang. Kan setiap daerah banyak provinsi di Indonesia. Banyak lagi itu provinsi, banyak lagi kabupaten-kabupatennya toh. Setiap daerah memiliki budaya dan kearifan lokal. Ini sedikit itu sih masuk. Setiap daerah punya banyak kearifan lokal dan ini sedikit. Ini salah satunya di Kabupaten Bone. Tradisi Mampandre Teme. Dengar dulu nanti ditulis sih. Jadi itu tradisi Mampandre Teme biasa disebut Mampatama. Pernah didengar? Pernah didengar Mampandre Teme? Siapa yang pernah Iko dia atau dirinya pernah melakukan itu? Kita sudah bikin Mampandre Teme? Sudah. Siapa yang pas SD? Itu Mampandre Teme. Kita kapan itu? Apa itu? Saya SD kelas.
Dua. Ya, jadi tradisi pandai teman itu, pandai itu berarti memberi makan, dan teman artinya tamat atau selesai. Ini membaca Al-Quran. Sudah baca semua itu satu Al-Quran. Siapa yang belum pernah baca selesai itu satu Al-Quran? Yang belum pernah. Siapa yang pernah baca semua itu? Sudah semua dibaca? Itu pandai teman perayaan atau maksudnya itu tradisi pandai teman bentuk syukur tak kepada Allah karena kita telah berhasil menguasai atau bisa membaca itu Al-Quran. Jadi itu bentuk itu pandai teman dilakukan karena bentuk rasa syukur tak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuknya sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Sudah tahu habis pandai teman? Selanjutnya ini ada kearifan lokal di Kabupaten Bulukumba. Siapa pernah ke Bulukumba? Bulukumba. Dari tadi Kabupaten Bulukumba. Di Kabupaten Bulukumba, kearifan lokalnya itu salah satunya Talasa Kamasea. Jadi ini Talasa Kamasea maksudnya sifat masing-masing, sederhana dan secukupnya. Maksudnya kalau ada yang dikasihkan, dia selalu merasa bersyukur terhadap rezeki yang diberikan. Prinsip ini secara langsung berkontribusi pada pelestarian lingkungan dengan membatasi eksploitasi sumber daya alam. Dalam pandangan hukum lingkungan, prinsip ini adalah bentuk pencegahan kerusakan lingkungan yang berbasis pada moralitas dan etika, di mana kehidupan tidak boleh melebihi daya alam. Jadi itu sumber daya alam digunakan secukupnya, tidak boleh berlebihan. Kalau misalnya mau dimakan, jangan kayak buang-buang makanan, secukupnya saja dimakan. Banyak itu perhatian. Jadi kalau makan itu secukupnya, tidak boleh membasir. Dia coba itu orang yang terkena bencana alam kayak di Sumatera, di Palestina, banyak yang mengonsumsi makanan padenan bersih. Jadi kita di sini yang cukup makanan, tak banyak makanan tak jangkit, basir. Selanjutnya di Jawa Barat, kearifan lokalnya Serentau. Serentau itu upacara adat panen padi masyarakat Sunda yang dilakukan setiap tahun. Ini upacara dilakukan di Jawa Barat itu bentuk rasa syukurnya kepada Allah karena telah memanen hasil dari panen padinya. Jadi itu jadi di Jawa Barat, tepatnya di Sunda, melakukan upacara yang namanya Serentau karena itu bentuk syukurnya kepada Allah Taala karena telah memanen hasil padinya. Selanjutnya, sudah tahu apa itu Serentau?
Perhatian. Perhatian. Sudah tulis Toraja? Sudah. Toraja? Perhatikan tanggal yang ada di Kabupaten Toraja, salah satunya upacara Rambu Solo. Yang sudah ya. Upacara Rambu Solo. Sudah? Yang di sana sudah? Dengarin anak tanya tuh. Kalau dari tahu jadi upacara Rambu Solo. Ya, siapa yang pernah ke Toraja? Mayoritas di sana agama apa? Ya, di sana itu mayoritas agama ya, jadi saya pernah ke Toraja juga di Goa. Di sana itu orangnya tidak langsung dikubur. Ya, disimpan di Goa, ada yang disimpan di Goa. Ya, ada juga disimpan di rumahnya, ada di rumah tongkonan. Itu bermacam-macam. Dan itu yang disimpan di Goa ada yang paling tinggi itu sesuai dengan derajatnya. Jadi pernahkah juga masih di Goa itu salah satu tugas kuliahku pernah study tour di sana. Pas masuk kan itu ada di situ 2 tengkorak yang disimpan di dalam goa. Ceritanya itu ada sepupu 2 orang, ini 2 perhatian. Itu tengkorak yang ada di dalam goa 2 orang laki-laki dan perempuan. Ini sepupu 1 kali. Dengarin aku tanya nanti bilang apa itu kamu kearifan lokalnya di kabupaten ini yang tidak tahu. Karena itu di Toraja ada banyak tengkorak di dalam kedua. Ada di situ yang berdekatan 2 tengkorak yang disimpan di dalam goa. Itu ceritanya dulu bunuh diri. Karena ini laki-laki dan perempuan merupakan sepupu 1 kali. Nah di sana di Toraja dilarang itu menikah kalau sepupu 1 kali. Bila itu berdua mau nikah, nah dilarang orang tuanya. Jadi ya di Toraja tidak boleh nikah sepupu kali, mereka berdua. Jadi itu tengkoraknya ada di Toraja. Cara itu adalah kalau kalian dilakukan di aja terakhir kepada seseorang. Jadi kalau dilakukan, maksudnya kalau ada itu orang meninggal dikatakan sudah meninggal kalau sudah dilakukan. Perhatian, tidak ngerti? Ini yang laki-laki di belakang. Orang Nabi orang itu sudah kita lakukan upacara Rambu Solo sama itu orang meninggal baru yang katakan orang meninggal. Kalau mati kita belum dilakukan upacara Rambu Solo, belum meninggal Nabi bilang keluarga itu. Tapi masih dibaringkan di atas kasur dan dikasih makanan dan minuman. Jadi pas tur sama sama ada bupati bilang itu rumah penginapan di dalam itu pas pulang ke baru tahu ternyata ada orang di situ. Nasib dia pulang ke baru tahu bilang wah ada orang meninggal di situ. Enggak, saya di kamar atas, Kak, itu orang meninggal. Ada di kamar bawah tertutup pintunya. Jadi tidak tahu juga.
meninggal di situ. Berhari-hari, tidak tahu berapa hari. Jadi itu orang meninggal dipindahkan tempatnya dari kubur atau disimpan di luar. Sudah tidak lakukan upacara lampu solo baru dikatakan meninggal. Kalau belum tidak lakukan upacara lampu solo bilang orang masih sakit. Tapi meninggal tidak mati. Ya masih sakit. Baru nak kasih air dan minuman dan air dan makanan. Ya, saja di situ. Tapi kalau sudah dilakukan upacara lampu solo, bilangnya orang meninggal itu karena bawa ke gua atau rumah tongkonan. Ya, ada juga yang dibakar. Itu, beda lagi tuh. Ya, sudah paham? Sudah. Selanjutnya di Jawa Barat. Kearifan lokal di Jawa Barat itu larung sembonyo. Larung sembonyo. Apa? Larung sembonyo. Jawa Timur. Sudah? Besok ada apa lagi? Sekolah Jawa Timur apa? Larung sembonyo. Sudah? Larung sembonyo. Sudah? Larung sembonyo. Kita musik coba. Ya. Ini larung sembonyo. Itu Jawa Barat, pulau ke-9. Tidak pernah ke Jawa Barat. Ya, ini pernah pergi ke Kuta, Toraja. Tidak pernah ke Madino. Dari ke Madino, tempat itu dingin, apalagi kalau sore sama malam. Ya, ini juga di mereka di bagian kecamatan yang di kota-kotanya dingin. Tapi itu dingin. Itu di kecamatan Mandla, Lembrekang, hampir nih kayak air es itu dulu airnya. Siang-siang airnya kayak air es. Air anunya yang dipakai mandi. Ya, itu di Madino. Kalau mulai sore itu dingin sampai malam. Ya, tadi larung sembonyo itu budaya dilaksanakan di laut. Budaya larung sembonyo ini adalah upacara adat, syukuran atau selamatan dilakukan untuk keselamatan, mensyukuri Tuhan Yang Maha Esa atas hasil tangkapan ikan yang melimpah. Selain itu, ritual ini dianggap sebagai doa bersama untuk memohon keselamatan bagi para nelayan saat melaut di masa mendatang. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Balik ke sini, perhatikan. Jadi itu larung sembonyo upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur tak, karena itu para nelayan telah melakukan yang namanya tangkapan menangkap ikan. Jadi setelah menangkap ikan, lakukan nih upacara itu larung sembonyo bentuk rasa syukurnya kepada Allah dan berdoa.
Sudah paham tadi sama materinya? Paham. Yang di belakang sudah paham? Sudah tahu apa ciri-cirinya, kearifan lokal, nilai. Ini kalau juga bekerja Sumatera Selatan. Perhatian. Siap. Ini tugas kelompok, tugas bersama, sama kita kerjai. Bayangkan coba kalau kita sendiri, bisa yang saya sendiri, saya nggak kerja bekerja baru bagus, dari kerja baru teman saya sudah kerja milik, nggak boleh begitu nah. Dari materi kearifan lokal tadi ada yang ingin bertanya? Jadi sudah paham? Nama aku? Hai, apa kabar Dewi? Ini perkenalan. Nama aku Akina Baramutaki. Biasa dipanggil Kak Mita atau Akina. Kalau di kampus sama di SD sudah berapa? Di SD pergi di sana panggil kan ke Kak Akina semua. Kak Akina di rumah itu sering panggil Kak Mita. Ya, di Bone. Ada juga biasa ke Madinah Kak, ada di SD di situ di Madinah. Di Bon. Di kota juga banyak nih, ada juga di Palapa, Bajoe, banyak. Jadi di tahun tadi Abi itu kearifan lokal. Tahu? Siapa yang bisa jelaskan Abi itu kearifan lokal? Tidak lihat buku. Apalagi jadi itu kearifan lokal berasal dari zaman dahulu. Itu kearifan lokal budaya dari daerah setempat. Jadi setiap daerah itu memiliki kearifan lokal. Jadi karena semua perhatian siap. Jadi karena semua tadi sudah memperhatikan dan ada beberapa yang memang main-main. Sudah bilang masih main-main. Tahu tepung bucok? Tidak. Tahu api bucok? Kerja bagus. Dan karena semua sudah
besok harus semangat lagi belajar, nah. Oke. Jadi kucontohkan ini dulu begini. Good job. Good job. Good job. Sudah tahu yang sebelah kan? Ya, ayat tepuk good job. Good job. Good job. Ini bisa ada kurang semangat. Semangat itu good. Ya. Harus semangat. Ulang. Tepuk semangat. Jadi materi pembelajaran FISIPAS kita hari selanjutnya yaitu kebudayaan masyarakat di sekitar. Mata pelajaran FIPAS. Jadi pada saat pembelajaran FIPAS hari selanjutnya kita akan belajar mengenai kebudayaan di masyarakat kita. Sudah paham? Ya. Jadi pembelajaran FIPAS pada hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Pulang-pulang tuh dari dipahami. Aku udah ngeliat Tony sama Selasa doi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.